Shalom Bapak Ibu yang masih ada di luar, mari silahkan masuk. Kita akan mulai persekutuan doa malam hari ini. Selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam persekutuan doa pada Rabu malam hari ini. Bu Maya, apa kabar? Selamat malam semuanya. Malam. Saya mengundang Bapak dan Ibu, mari kita berdiri. Persekutuan doa malam hari ini dibawa dengan tema iman yang bertumbuh. Saya akan mengundang Bapak dan Ibu dan mengajak kita semua untuk datang di hadirat Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita, kita tanggalkan segala beban yang ada di dalam hati kita. Mari kita bersukacita, datang ke hadirat Tuhan. Kita bertepuk tangan, kemuliaan untuk Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Datang Tuhan. ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Bapak Ibu, hari ini hari yang terindah. Hari yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Yesus kekasih hati kita. Mari Bapak Ibu, penuh dengan semangat. Kita bermazmur, kita memuji Tuhan dengan semangat lagi. Tuhan Yesus kekasih hati kita. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di
Ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku, walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ingin ku selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Kita diundang oleh Tuhan, diberikan urapan kuasa Roh Kudus untuk dibentuk seperti bejana. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita. Kita buka, kita terima panggilan Tuhan. Tuhan membentuk kita menjadi bejana, bagaikan bejana. Persilahkan untuk duduk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan, Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. jadikanku alat, Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat malam. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari-hari yang boleh terlewati atas penyertaan-Mu Bapa. Malam hari ini kami berkumpul dalam persekutuan doa karismatik Santo Yosef dan kami membuka hati Bapa untuk Kau bentuk bagai bejana. Ya Allah Roh Kudus, urapilah kami pribadi, lepas pribadi. Segala yang menjadi kerinduan kami, segala yang kami rasakan, biarlah Bapa mengurapi dan membentuk kami. Bapa, bimbinglah kami dalam acara ini. Sentuhlah hati kami, berikanlah kami kelegaan. Kami mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Kami mau mengikuti-Mu.
bagaikan bejana, siap dibentuk. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami merasa tidak pantas untuk datang menghadap-Mu. Kami merasa jauh saat kami mendengar Engkau memanggil kami. Kami rindu belayan tangan-Mu. Kami mendengar Tuhan, Engkau memanggil aku. Kami rindu belayan tangan-Mu. Ku dengar Tuhan, ku dengar Tuhan memanggil aku. Ku renung dalam hatiku, pantaskah aku menghadap Bapa setelah jauh dari-Mu. Yesus, kami rindu. Yesus, kami rindu belayan tangan-Mu, serta bisikan cinta-Mu. Kuatkanlah aku ya Tuhan. Kuatkanlah aku melawan pencobaan, agar ku tak sesat di jalan. Mari Bapak Ibu, kita renungkan bait demi bait. Ku dengar Tuhan memanggil aku. Ku renung dalam hatiku, Pantaskah aku menghadap Bapa? pantaskah aku menghadap Bapa
isikan cintamu. Kuatkanlah aku melawan pencobaan, agar ku tak sesat di jalan. Bapa, bila kami merenungkan ke dalam hati kami, sungguh Bapa, kami tidak pantas menerima segala cinta kasih yang Kau berikan kepada kami. Banyak sekali perbuatan kami yang mendukakan hati-Mu, yang membuat Engkau bersedih. Kami sungguh menyesal Bapa atas segala keegoisan kami. Bapa, Engkau memanggil kami dan Engkau setia menemani kami. Namun kami sering tidak mendengarkan panggilan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, di dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan-Mu. Kami masih memilih yang sesuai dengan kehendak hati kami. Ampunilah kami ya Bapa. Ampunilah kami ya Bapa. Ampunilah kami ya Tuhan. Seringkali kami berkata-kata yang sia-sia, yang dapat menyakiti pasangan kami, anak-anak kami ataupun sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila saat-saat terakhir ini kami kurang mempunyai saat teduh bersama Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami masih sering menghakimi orang lain, padahal diri kami sendiri masih sering membuat atau menyakiti hati orang lain dari perbuatan kami yang tidak benar. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan, kami sering fokus pada kekurangan kami, sehingga kami lupa bersyukur dengan segala kebaikan yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ampun karena kami sering mengandalkan akal budi kami. Kami terlalu sombong sehingga kami kurang mendengarkan Engkau. Kami kurang mengasihi pasangan hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak penyesalan yang ada di dalam hati kami, dan kami percaya Engkau pasti mendengar dan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kita satukan sesal dan tobat kita dengan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas segala dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci atas segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Semoga Allah Bapa di surga
mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan menghantarkan kita kepada hidup yang kekal. Amin. Kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan yang boleh Kau berikan kepada kami, atas segala cinta kasih yang boleh kami alami. Kami mau menaikkan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, dan pujilah nama-Mu. Segala puji, mari kita berdiri. Segala puji syukur bagi-Mu, Tinggikan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, dan pujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau begitu baik Tuhan. Engkau sungguh baik Puji pada syukur untuk kami hidup dan Tuhan. kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Bapa. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan Kau pada saat ini Tuhan. Terima kasih. Engkaulah segalanya. Terima kasih Yesus. dalam Terima kudus kasih, hadirat-Mu Yesus. Tuhan, Terima kasih, kami mau Bapa. menyembah-Mu, menghampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Yesus, hanya Engkau segalanya. Ku menyembah dalam
Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Bapa, terima kasih kami mengalami urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih atas kekuatan yang boleh kami alami.
Terima kasih Allah Roh Kudus. Kini saatnya kami mau duduk diam. Kami buka telinga, hati, mata, dan jiwa pikiran kami untuk mau mendengarkan firman-Mu. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan, melalui firman yang akan dibawakan oleh Ibu Karolin. Urapilah pikirannya, hatinya, jiwanya, dan semua yang boleh dia berikan berasal hanya daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Shalom Bapak Ibu semua, jumpa lagi ya. Hari ini puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu. Memang kebiasaan dari umat Katolik bahwa bulan Maria, yaitu bulan Mei, dan bulan Rosario bulan Oktober, umat diharapkan kembali berkegiatan di KBG dan lingkungan ya. Jadi tetap kita hormati bahwa itu adalah suatu devosi yang luar biasa, berdoa rosario, dan kita juga mengadakan doa rosario minggu lalu ya kalau nggak salah ya. Ya, luar biasa. Oke, pada malam hari ini tema yang saya pilih adalah iman yang bertumbuh. Ini saya dapatkan minggu lalu dari kitab Kolose 1 ayat ke-10. Pasal 1 ayat 10 ya, Kolose 1. Oke. Saya bacakan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi di ayat ini kita diharapkan bertumbuh. Bertumbuh apa? Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah kita, tentang Tuhan kita. Nah, ini ada hubungannya dengan iman. Aduh, kalau masalah iman, percaya, udah berapa kali ya saya dari tahun lalu ya, saya sering bawakan iman, percaya. Kok kayaknya Tuhan ngasih saya ini bicara di sini ini, bicara di persekutuan doa Santo Yosef ini nggak lepas, nggak jauh-jauh dari iman dan percaya ya. Oke, Bapak Ibu tahu ya, iman itu apa? Kalau kita umat Katolik pasti tahu dong. Kalau menurut kitab suci, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya waktu dengar ayat ini dulu ya, maksudnya apa sih? Kalau secara awam, secara umum tuh gimana ya? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Oke, itu masih penting. Tetapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan loh. Bingung saya waktu baca ini. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Biasanya kalau bukti itu apa? Kita lihat ya, itulah secara duniawi. Tetapi secara rohani, itu adalah iman. Belum kelihatan tapi kita sudah mengimani, sudah percaya bahwa itu akan kita terima. Nah, jadi iman itu apa? Iman itu adalah mempercayai Tuhan, mempercayai firman Tuhan, mempercayai janji Tuhan kepada kita. Bukan hanya sekedar percaya. Iman kita adalah iman mempercayai Tuhan yang telah menjanjikan kepada kita, dan kita juga percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi firman atau janji itu. Amin ya Bapak Ibu.
Kalau hanya sekedar percaya, nggak ada efeknya. Hanya percaya, sekedar tahu berarti, dalam tanda kutip ya, hanya tahu, Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan Maha Esa. Tetapi setiap firman-Nya kalau kita tangkap dan kita mengimani bahwa Tuhan sanggup dan berkuasa untuk menggenapi firman-Nya, janjinya kepada kita, maka itu akan terjadi. Itu sering sekali di banyak ayat sering ada. Tapi kalau saya munculkan terlalu banyak nanti di sini. Oke, jadi contohnya di Roma 4 ayat 20 sampai dengan 21. Mungkin multimedia bisa bantu. Roma 4 20 sampai 21. Di situ dikatakan bahwa ini Abraham ya, tentang Abraham. Rasul Paulus mengatakan kepada umat di Roma pasal 4 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan aja. Tetapi terhadap janji Allah, ia Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Wow, luar biasa ini. Ini imannya Abraham nih. Jadi Abraham tidak bimbang sama sekali dalam ketidakpercayaan, tidak. Justru imannya diperkuat bahwa Tuhannya yang dia percaya, yang dia imani itu sanggup melakukan dan menggenapi apa yang Tuhan telah janjikan kepada dia. Nah, ini role model yang luar biasa dari seorang bapa orang beriman, yaitu Abraham. Ya. Lalu apa korelasinya dari iman Abraham atau iman kita ini dengan yang tadi, iman yang bertumbuh di dalam Kolose tadi? Yaitu iman tuh harus bertumbuh. Kenapa iman harus bertumbuh? Oke. Nah, tanda dari sesuatu yang hidup itu apa? Sesuatu kalau hidup itu tandanya apa? Bertumbuh, betul. Tanda sesuatu yang hidup adalah bertumbuh. Kalau iman kita adalah iman yang hidup, maka iman itu juga harus bertumbuh. Dan iman yang bertumbuh adalah iman yang bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Ya, jadi iman yang bertumbuh yang kita harapkan adalah iman yang bertumbuh secara dewasa, menjadi dewasa secara rohani. Nah, kenapa iman tuh harus bertumbuh dan hidup? Ya, Yesus sendiri memperumpamakan iman itu sebesar apa? Biji ya, biji sesawi. Saya lupa bawa biji sesawi. Yesus saja memperumpamakan iman itu sebesar biji sesawi, padahal biji sesawi adalah benih yang paling kecil katanya, ya kan? Kecil. Tetapi kalau sudah tumbuh, dia bisa segede dan bisa bahkan jadi pohon paling besar, sayur-sayuran yang paling besar ya dikatakan di situ. Di dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan, karena kamu kurang percaya, ini biji sesawi ya, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bagi siapa Bapak Ibu? Bagi kita, bagi saya, enggak ada yang mustahil. Kata siapa? Kata Yesus sendiri, bukan katanya Karolin. Itu firman yang mengatakan loh, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi yang paling kecil saja, itu tidak ada yang mustahil bagi kita. Karena kita beriman. Kalau iman tuh harus selaras dengan firman Tuhan, ya kan? Harus selaras dengan firman dan janji Allah. Nggak bisa selaras dengan keinginan daging kita, nggak bisa. Jangan disalahartikan ya Bapak Ibu ya. Nanti kepleset nanti, hati-hati. Oke, jadi biji diharapkan bertumbuh. Oke. Nah, pertumbuhan itu bergantung pada apa? Pertumbuhan itu bergantung biji, tadi benih tadi ya. Bergantung pada apa? Pada medianya, pada sarananya. Betul ya Bapak Ibu ya?
Bagaimana benih itu bisa bertumbuh kalau tidak ada medianya. Nanti seperti yang perumpamaan Yesus yang dikatakan penabur yang menabur benih di pinggir jalan. Medianya nggak ada, tidak cocok. Dibawa burung nanti. Nah, oke, saya kasih perumpamaan aja. Ada seorang bapak, katakanlah namanya Budi. Budi ini senang berkebun, senang mempunyai tanaman di halamannya yang tidak terlalu besar. Jadi kalau dia senang sesuatu, dia akan beli atau mungkin dapat benih dari teman-temannya atau beli gitu ya, dia tanam. Suatu saat dia dapat benih dari pohon yang sama, katakanlah benih buah mangga, pohon mangga. Ya, dari pohon yang sama tapi dia dapat 2 bibit. Karena tempatnya kecil, sisanya sedikit, jadi satu dia tanam di tanah, satu lagi karena nggak ada tempat lagi dia tanam di pot yang agak besar. Waktu berjalan kurang lebih 1 tahunan ya, 1 tahun apa 1,5 tahun ya zaman sekarang. Apa yang terjadi dengan benih itu, dengan benih mangga itu? Bagaimana kabarnya yang di pot dan bagaimana kabarnya yang di tanah? Bapak Ibu bisa membandingkan. Yang di tanah sudah menjulang tinggi dan berbuah, udah tumbuh bunga-bunganya ya sudah semakin banyak dan sudah mau berbuah. Sedangkan ini di pot tumbuhnya sangat terbatas dan bunganya mungkin keluar, cuman enggak terlalu banyak. Padahal benihnya sama-sama diambil dari satu pohon yang sama dan nanamnya di hari yang sama juga. Tapi apa yang membedakan? Sekali lagi, sarananya, medianya. Nah, itu yang digambarkan di dalam perumpamaan yang seorang penabur ya Bapak Ibu ya, bahwa kalau kita tidak menyiapkan sarananya, benih diibaratkan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditabur, sama, firman itu sama. Satu firman, satu ayat ditaburkan banyak. Katakanlah kita sini 30-40 orang. Sama, tetapi apakah kita menyiapkan medianya yang subur untuk firman itu dapat bertumbuh? Itu tergantung kita. Firmannya enggak salah. Yang membedakan adalah hati kita. Amin Bapak Ibu? Oke. Jadi kita diselamatkan oleh iman kita kepada Yesus, kepada Tuhan. Kita diselamatkan oleh iman kan, mungkin nanti ada lagunya mungkin ya Bu, Melani ya. Diselamatkan oleh iman kita terhadap Yesus Kristus. Tetapi keselamatan itu enggak berhenti hanya di situ saja. Begitu kita terima keselamatan karena kita beriman kepada Yesus, enggak berhenti hanya di situ saja. Kita harus menerima Dia dan menghidupi firman-Nya di dalam hidup kita. Kalau kita tidak menghidupi firman itu, ya hanya diam aja, ya selesai. Enggak ada pertumbuhan. Tidak ada perkembangan di dalam benih itu. Hanya kita terima sudah, tanpa kita apa-apain, tanpa kita merawat, enggak bisa. Yang Tuhan mau adalah benih itu bertumbuh, benih itu dirawat. Lalu bagaimana iman itu tumbuh? Bagaimana iman itu harus dirawat? Bagaimana iman itu tumbuh? Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Maaf multimedia bisa dibantu. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Maaf, saya lupa buka. Ya Bapak Ibu ya, jadi caranya menumbuhkan iman gimana? Kasih pupuknya gimana? Ya itu, ayatnya ada kok. Roma 10 ayat 17, ayo kita baca sama-sama. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi jangan, aku enggak punya iman, sahabat bilang, tinggal masukkan aja firman Tuhan. Timbul iman. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu baca kitab suci,
kitab suci kita baca, sekali lagi saya katakan bersuara dengan memperkatakan firman, telinga kita mendengar apa tidak? Mendengar. Mulut yang berbicara, membaca itu, telinga kita mendengar, iman timbul. Baca kitab suci, baca firman Tuhan, telinga mendengar, iman timbul. Baca kitab suci, telinga mendengar, iman timbul. Gak henti-hentinya saya harus mengingatkan itu karena itu yang Tuhan minta. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pada bulan lalu saya dapat kesempatan bersama tim dari lingkungan untuk ikut kitab suci ya, untuk ikut kuis kitab suci. Bu Melani juga ikut dengan lingkungan. Kitab apa yang dibahas di BKSN? Kitab Amos dan Hosea. Salah satu yang membuat saya itu tergelitik adalah kata-kata Hosea di 4 ayat 6 kalau salah. Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Betapa sedihnya Allah harus mengatakan itu. Pada saat kita membaca firman, Tuhan tuh seneng loh. Surat cintanya tuh dibaca sama umatnya tuh Tuhan paling senang. Jadi waktu saya dapat itu di Hosea 4 ayat 6 itu, aduh Tuhan sedih. Ampuni kami Tuhan yang sering mengabaikan firman-Mu. Sering saya katakan udah berkali-kali, berapa kali sih Bapak Ibu makan dalam sehari? Minimal 2 ya Bapak Ibu ya. Ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Betul ya Bapak Ibu? Itu untuk tubuh jasmani kita. Berapa sering kita memberi makan tubuh rohani kita? Bapak Ibu bisa menjawabnya. Apakah cukup 1 minggu sekali kita datang ke gereja hanya ikut misa, memberi tubuh rohani kita santapan? Cukup? Apakah cukup hanya 1 kali saja? 2 kali berarti ya. Hari Minggu ikut misa, hari Rabu ikut PD. 2 minggu sekali, 2 kali dalam seminggu, cukup? Padahal Bapak Ibu, tubuh jasmani kita ini kalau sudah selesai gimana? Kalau sudah selesai tugasnya di dunia ini bagaimana? Masuk ke tanah atau dikremasi, itu tubuh jasmani loh, selesai. Yang kembali kepada Tuhan apa? Tubuh rohani kita, jiwa kita, rohani kita. Sudahkah kita cukup memberi makan kepada tubuh rohani kita? Baca firman Tuhan, baca kitab suci, dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai yang diserukan oleh Nabi Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jangan sampai kita menjadi golongan yang seperti itu. Kita harus mengenal Tuhan kita, siapa Bapa kita, siapa pencipta kita, siapa yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang telah rela bahkan mengorbankan segalanya, mengorbankan putra tunggalnya turun dari surga untuk kita, untuk menanggung semua kesalahan kita. Dia sudah menderita, disesah, bahkan mati terhina di salib untuk kita, dan sudah selesai kata Yesus. Dengan apa kita bersyukur? Dengan apa kita berterima kasih? Dengan mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuhan yang mencukupi setiap kebutuhan kita. Tuhan loh yang memberi nafas hidup kita. Saya nafas ini juga dari Tuhan. Saya nggak perlu bayar. Sudah dibayar lunas oleh Yesus. Bapak Ibu, sekali lagi, baca kitab suci. Senangkan hati Tuhan dengan mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan di dalam
tadi saya katakan di dalam Roma 10 ayat 17 tadi, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Saya tanya, akhir-akhir ini apa yang kita sering dengar? Beberapa hari ini tentang banjir, tanah longsor, hujan deras. Sebelumnya apa Pak? Ya itu. Betul enggak Bapak Ibu? Kita sering mendengar berita korupsi dan terjadi sana sini. Sekali saya dengar oke, tapi saya nggak mau berkali-kali atau baca gitu ya berita Detikcom atau apa. Saya nggak mau berkali-kali. Cukup saya tahu, sekedar tahu saja. Paling saya hanya bisa mendoakan. Karena saya nggak bisa berbuat apa-apa untuk kasus itu. Saya hanya bisa berdoa. Semoga tidak ada lagi oknum-oknum seperti itu. Semoga dia pun disadarkan, istrinya disadarkan, dan semua yang terlibat dipertobatkan. Saya hanya berharap seperti itu. Tapi saya enggak mau memenuhi kepala saya dengan berita-berita itu lagi gitu loh. Sekali waktu oke lah, tapi enggak sampai kayak orang apa ya, gimana kabarnya kelanjutannya, gimana, ada enggak pelecehannya dan segala macam. Aduh, enggak. Sudah penuh kepala ini dengan ngurusin kerjaan, ngurusin rumah tangga gitu dah. Belum lagi ikut pengenalan akan Tuhan ya, tugas-tugas dari lingkungan, dari PD. Saya pikir itu yang lebih bermanfaat untuk roh saya, untuk jiwa saya. Jadi saya lebih memilih berita-berita seperti itu. Karena apa? Kembali lagi, iman timbul dari pendengaran. Iman yang seperti apa yang kita mau? Tergantung kita mau dengerin apa. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bisa tangkap janji Tuhan banyak. Banyak. Bukan berarti hidup kita tidak ada masalah loh. Sepanjang nafas masih ada, tetap aja. Dunia ini kan dunia yang tidak sempurna. Jadi persoalan itu ada. Tetapi respon kita sebagai anak-anak yang menerima janji Tuhan berbeda dengan orang-orang dunia. Betul enggak Bapak Ibu? Janji-janji Tuhan tuh banyak. Enggak usah jauh-jauh. Saya hari minggu kemarin ikut koleksi. Minggu yang lalunya lagi. Itu kami sekeluarga sama kakak saya juga dan keluarganya dia ke Batu Riti lah. Ke Batu Riti. Karena bawa ponakan saya lucu ya, kecil umur 4 tahun. Jadi saya senang foto-fotoin dia, saya kasih dia suruh bergaya. Nah, pada saat sesi foto itu saya ambil handphone, terus saya kan ngambil angle-nya supaya bagus. Saya nggak sadar bahwa itu adalah turunan, kayak tangga gitu ya, turunan dan cukup tinggi, dua kalinya ini, jadi kira-kira 60 cm. Saya nggak sadar, saya mundur, dan kaki kanan saya ini jatuh di yang kedalaman 60 cm itu, di anak tangga. Saya cuma teriak, Yesus tolong saya. Memang kaki saya sempat agak sedikit terasa sakit, tapi saya langsung elus kaki saya. Bilur-bilur darah Yesus memulihkan kaki saya. Tidak ada sakit penyakit apapun, urat, peredaran darah, sendi dan sebagainya. Saya dalam nama Yesus sehat semuanya, pulih oleh bilur-bilur darah Yesus. Saya hanya memperkatakan janji Tuhan. Dan saya mengimani itu. Padahal lumayan waktu itu sakit. Pada waktu itu, tapi saya hanya mengimani tidak. Akhirnya hanya beberapa detik saya bisa berjalan. Tapi memang kalau posisi salah sedikit rasa sakitnya kan. Tapi terus saya memperkatakan, bilur-bilur darah Yesus sudah memulihkan kaki kanan saya. Dan seluruh tubuh saya oleh bilur-bilur darah Yesus dipulihkan, sehat kembali. Terus saya memperkatakan itu, baik itu dengan perkataan dalam hati terus. Saya mengimani, saya mengingatkan bahwa Yesus berjanji. Oleh bilur-bilur darahnya kita dipulihkan. Ya udah, saya tidak mengucapkan itu. Itu sebenarnya adalah iman dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Benih kalau enggak dirawat, lama-lama juga mati. Kalau kebanyakan air, bosok. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya.
Jadi firman Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita. Karena apa? Ya firman itu memberi kehidupan dan kekuatan kepada kita. Dan sebagai makanan rohani. Amin ya Bapak Ibu ya. Memberi makanan rohani bagi roh dan jiwa saya dan jiwa kita. Contohnya ada di Yesus pada saat di padang gurun. Yesus mengatakan apa? Kalau waktu dicobai sama iblis, ubahlah batu ini menjadi roti. Tapi Yesus mengatakan, sekali-kali manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Itu ada di Matius 4 ayat 4. Hafalin Bapak Ibu. Sekali-kali ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bisa kok hidup. Itu kata-kata Yesus sendiri loh, bukan saya. Jadi kalau kita mengimani firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu santapan jasmani kita, santapan rohani kita tetap bisa hidup loh. Amin ya Bapak Ibu. Oke, itu salah satu kita bertumbuh di dalam iman. Jadi kembali lagi saya katakan, itu sebabnya respon kita terhadap firman Tuhan itu sangat besar pengaruhnya bagi hidup kita secara pribadi. Betul ya? Respon kita, firman ditaburkan. Respon kita kepada firman Tuhan itu sangat besar pengaruhnya di dalam hidup kita. Kalau kita mengabaikannya, ya sudah berlalu aja. Enggak terjadi pada hidup kita. Apapun janji Tuhan tidak terjadi karena kita berlalu, menganggapnya sesuatu yang bukan penting. Tapi kalau kita menganggap janji Tuhan itu untuk saya, ayat ini untuk saya, iya Tuhan saya aminin ini gitu, maka itu akan terjadi bagi kita. Karena tadi seperti tadi, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, iman kan? Jadi kita harus tangkap itu. Jadi janji Allah itu apa? Bahwa kita seperti Daud mengatakan di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh, kalau nggak ada apa-apa, Tuhan engkau berjanji, aku percaya, aku takkan kekurangan karena engkaulah gembalaku. Perkatakan janji Tuhan, enggak apa-apa. Nanti akan ada Roh Kudus memberi kita hikmat. Bukan tiba-tiba tang, roti ada di depan kita, enggak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu namanya mencobai Tuhan, hati-hati. Tetapi Tuhan bisa memberi kita hikmat melalui Roh Kudusnya. Bagaimana harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melangkah seperti apa? Itu Roh Kudus yang beri hikmat. Jangan ambil bagian itu bagiannya Roh Kudus, bagiannya Tuhan. Tapi bagian kita adalah mempercayai janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Loh kok susah loh? Tinggal mempercayai aja loh. Saya punya cerita, ini saya dapat dari beberapa tahun yang lalu. Kayaknya udah pernah di online, saya pernah ini. Ada seorang petani, Bapak Ibu mesti ingat mungkin yang pernah dengar online ini pewartaan saya. Dia seorang petani sudah panen dan hasil panennya dibawa ke kota. Dari desa dia mau jual hasil panennya ke kota. Dia pikul itu sayuran-sayuran, ubi-ubian dia pikul, dia panggul kan. Dia berjalan dari desa ke kota. 1 jam pertama dia senang sekali, wah pasti di kota akan laku, di pasar ini jualanku nih laris manis nanti. Dia jadi harapannya dia susah seperti itu. 1 jam pertama dapat 2 jam, lama-lama fisiknya lelah. Terus tiba-tiba ada mobil lewat dari belakang yang weng. Mobil itu berhenti. Seorang pemuda turun dari mobil backup. Pak, mau kemana? Pemuda itu tanya sama si bapak. Iya, Dek, bapak mau ke kota. Ya, kota Allah katakanlah. Oh, sama Pak. Ayo ikut sama saya, katanya gitu. Oh, jangan Dek, enggak apa-apa Dek. Enggak Pak, saya juga ke sana. Kosong. Ayo bapak naik deh. Gitu. Oke, naiklah dia ke mobil backup. Terus pemuda itu naik. Di belakang pengemudi dia nyetir.
Baru kurang lebih 200-300 meter lah, berhenti lagi itu mobil. Dia lihat sesuatu yang aneh di kaca spionnya itu. Dia lihat, terus dia turun dari mobil, dia pinggir, terus dia turun dari mobil itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kenapa dia turun? Apa yang aneh? Karena Bapak tadi, Bapak pemuda itu turun terus, Pak, kok dipikul terus Pak? Jadi di atas mobil pick up itu, Bapak itu tetap berdiri dan memikul itu keranjang, 2 keranjang itu pikul. Pak, taruh aja Pak, enggak usah dipikul lagi, kan Bapak udah naik mobil gitu. Enggak Dek, ini barang dagangan saya, ini beban saya, jangan Dek. Enggak apa-apa Pak, taruh aja. Akhirnya singkat cerita, akhirnya Bapak itu naruh pikulannya, udah duduk di pick up itu. Baru pemuda itu melaju. Itu gambaran apa itu Bapak Ibu? Itu gambaran kita. Tuhan, tolong saya Tuhan. Betul enggak? Tuhan tolong saya begini. Dah berserah kan? Dah aku percaya janji dia berserah. Udah. Setelah itu apa? Kepikiran lagi. Nanti gimana ya? Ini gimana ya? Enggak. Setengah-setengah mempercayai Tuhan. Itulah gambaran kita. Enggak bisa surrender all. I surrender all. Jadi enggak berserah penuh. Kalau kita mempercayakan pada Tuhan, tapi kita harus hidup benar ya Bapak Ibu ya. Kita mempercayakan pada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menggenapi semua janjinya sama kita. That's all. Bagian Tuhan, biar Tuhan yang kerjakan. Kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Kalau kita cawe-cawe, Tuhan tidak akan turun tangan. Yaitu yang masih dipikul terus, padahal sudah di pick up. Lah ngapain dipikul terus? Jadi waktu saya dapat ilustrasi ini, saya langsung ketawa. Ya Tuhan, itu saya bilang. Nah itu akhirnya membuat saya berubah, mau merubah. Enggak, aku mau taruh beban ini betul-betul di bawah salib Yesus. Betul, manusiawi kadang-kadang kita masih kepikiran. Tetapi cara menghadapinya apa? Baca kitab suci, baca firman Tuhan. Nanti timbul kok. Dengan sendirinya kita yakin dan percaya Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Sarah aja yang sudah mati haid, sudah menopause, berpuluh-puluh tahun, tetap kok digenapi firman Tuhan. Tetap dia punya anak kandung. Kenapa kita tidak bisa mengimani itu? Sama dengan Elizabeth, saudaranya Maria. Suaminya kan didatengin malaikat bahwa istrinya akan mengandung. Nggak percaya kan? Akhirnya wisuda. Supaya tergenapi bahwa betul-betul, nah buktinya Elizabeth bisa mengandung Yohanes Pembaptis. Jadi proses ya Bapak Ibu ya, tumbuh itu, iman bertumbuh itu melalui proses, tidak bisa instan. Kenapa sih harus baca kitab suci? Baca kitab suci hanya untuk menimbulkan iman. Oke. Bapak Ibu saya yakin dan percaya di sini 100%, mungkin ada anak kecil, mungkin 99% punya handphone. Amin Bapak Ibu, betul enggak? Sorry bukan amin, betul enggak? Handphone ya? Maaf, sudah lunas kan? Loh, kok tanya? Lunas enggak? Lunas kan? Kalau enggak lunas enggak bisa dipakai nanti. Udah lunas kan? Tapi setiap berapa periodik disuruh apa? Ada notifikasi. Masuk cengling. Notifikasi suruh apa? Update kan? Update, install ulang apa pokoknya harus di-update terus kan. Padahal udah lunas loh kita bayar. Kenapa sih aplikasi ini terus ganggu saya pakai cengling. Mungkin tiap hari, mungkin tiap minggu, saya nggak tahu lah pokoknya. Betul enggak? Padahal udah lunas loh. Terus harus di-install di-upgrade terus kan? Di-update dan di-upgrade ya istilahnya ya. Betul enggak? Kenapa? Supaya handphone ini bisa maksimal kita gunakan. Padahal
pabriknya sudah nggak ada hubungan sama kita loh. Orang udah kita lunas, sudah kita nggak bayar-bayar lagi loh. Kepentingannya apa itu kok terus aja ganggu kita? Karena dia ada mereknya di sini. Kepentingannya ada merek. Ini adalah produk buatan pabrik A, pabrik S, pabrik ini dan segala macam. Maka kita harus senantiasa di-upgrade supaya penggunaan dari handphone ini maksimal. Begitupun juga dengan iman kita, harus terus ditumbuhkan supaya imannya tumbuh dan hidup kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ada sesuatu yang Tuhan izinkan? Yes. Tetapi respon kita bisa berbeda sebagai anak-anak Tuhan. Seperti tadi saya jatuh itu, udah benar-benar parah sebenarnya. Cuman apa? Respon kita bagaimana? Ingat janji Tuhan enggak? Itulah iman. Kita harus langsung tangkap itu. Karena respon kita itu menentukan kita percaya sama Tuhan atau kita percaya sama hal yang lainnya. Wah ini parah ini gitu kan. Kita mau percaya sama bisikan itu apa kita mempercaya? Bilur-bilur darah Yesus sudah menyembuhkan saya. Itu pilihan ada di kita sebagai sebagai umat yang Tuhan janjikan firman-firmannya itu. Bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi itu dari dengan hanya berfirman saja. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tadi ayat di dalam Roma tadi kalau nggak salah yang keterusan dari Abraham itu mengatakan bahwa bukankah Tuhan sudah menjadikan yang sesuatu yang tidak ada sesuatu yang ada dari yang tidak ada. Kalau itu yang kita pegang, kalau janji-janji Tuhan yang kita pegang, ya sudah kita tinggal klaim Tuhan. Bapa, apapun yang kita sebutkan, kakak atau kakak Yesus atau apapun, kembali kepada kita masing-masing. Kita relasi kita dengan Tuhan sebagai apa? Makanya jangan tinggalkan firman. Dan kalau kita doa, selipkan firman. Di dalam doa kita selipkan janji-janji Tuhan. Tuhan tuh paling seneng loh dalam tanda kutip kayak ditantang gitu. Tuhan, Engkau kan berjanji ini. Tuhan akan genapi kalau memang kita penuh iman. Tapi kita jadi sarananya harus benar dulu. Enggak bisa kita berdosa terus asal kita klaim, Tuhan enggak bisa dipermainkan seperti itu. Jadi upgrade terus hidup kita, upgrade terus iman kita dengan cara membaca kitab suci. Kenali Tuhan melalui firman-firman-Nya, bahwa Tuhan lebih dari sanggup untuk menggenapi semua janjinya kepada kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Kembali lagi, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan setelah iman bertumbuh diharapkan iman itu berbuah. Buah iman itu apa? Ya tadi, perbuatan. Kalau kita sudah beriman tapi kita nggak melakukan, mati. Kan firman yang mengatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, sia-sia, mati, nggak ada gunanya. Jadi kalau kita hanya benih, kita nih ibaratnya kita ini benih nih ya, bertumbuh gede banget gitu ya, tapi nggak berbuah-buah. Ngeri amat ya, jadi tanamannya gede, tumbuh tapi nggak berbuah-buah, nggak sempat berbagi kepada yang lain. Justru berbuah itu untuk apa? Kita berbagi. Kita melayani itu kita berbagi loh kepada sesama. Kita mendoakan itu kita berbagi. Berbagi itu tidak harus materi ya Bapak Ibu ya. Tidak harus dengan materi. Tetapi ya kayak Bu Melani ini menjadi WL, ibu-ibu tadi Bapak tadi menjadi pemusik dan juga singer dan segala macam. Itu juga berbagi apa yang ada pada kita. Yang penting kita mau, Tuhan nanti akan menjawab. Nah, berapa tahun yang 2017 saya ingat. Saya mulai aktif di PD ini lagi tahun 2017. Saya tuh nggak tahu lah, hatinya saya lagi senang aja. Pokoknya bukan senang ya, pokoknya biasa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang Kau kehendaki aku lakukan. Aku mau melayani Engkau, tapi aku nggak tahu apa yang Kau kehendaki. Daripada aku menentukan diri sendiri, lebih baik saya minta sama Tuhan gitu. Apa Tuhan, terserah Tuhan deh, pokoknya aku mau.
Saya pernah bersaksi beberapa tahun yang lalu, 1 jam kalau nggak salah, kurang lebih 1 jam, langsung ada telepon. Ada telepon dari seseorang persekutuan doa ini. Caroline, saya tugas WL minggu depan, kamu bisa bantu saya singer. Pak Rudi Sanjaya waktu itu ya. Saya langsung naik netes, dalam nama Yesus Pak Rudi. Walaupun saya bilang suara saya enggak, yang penting mau katanya. Oke. Kapan latihan? Oke, nanti ini nih. Oke. Jalan. Responnya cepat loh. Padahal saya baru minta sama Tuhan, Tuhan apa yang Engkau kehendaki aku lakukan di dalam pelayanan. Disuruh dipanggil jadi singer. Ya. Lakukan kan karena itu gitu ya yang Tuhan mau. Itu saya merasa, aduh Tuhan, saya sampai nangis. Tuhan terima kasih. Engkau menanggapi aku membuka diri dan Engkau menanggapinya dengan luar biasa. Itu Tuhan disenangkan. Tapi saya terlebih lagi disenangkan lagi sama Tuhan. Gitu. Bahasa ini benar-benar berarti. Benar-benar berarti dan mau Tuhan berkenan memakai saya. Kalau saya sudah mau tapi Tuhan tidak mau, repot dong. Ya kan, betul enggak Bapak Ibu? Berarti ada sesuatu yang belum beres di saya kan gitu. Tetapi kalau langsung ya saya merasa, aduh terima kasih Tuhan, Engkau baik. I'll do my best beserta Yesus. Ya Bapak Ibu, jadi pelayanan itu tidak harus, berbagi itu tidak harus dengan materi. Apa saja yang ada pada kita, kalau itu berkenan kepada Tuhan, jalankan. Jalankan saja. Nanti Tuhan akan tambahkan talenta kita. Amin ya Bapak Ibu. Dan pohon biasanya kalau berbuah, dipetik, buahnya tambah kurang apa tambah banyak? Banyak-banyak, kan ada musim lagi, nanti keluar lagi. Jangan takut kekurangan. Kalau di dalam Tuhan tuh jangan takut kekurangan Bapak Ibu. Saya ngalamin berapa tahun terakhir ini. Setiap saya harus mengeluarkan tuh saya nangis, Tuhan. Ini kan bukan tanggung jawab saya, tapi saya harus mengeluarkan, saya bilang gitu. Ada suatu kejadian yang membuat kami seakan-akan harus bertanggung jawab dengan apa yang tidak kami lakukan. Secara materi ya. Tapi suami mendukung, udah gak apa-apa, nanti Tuhan akan kasih. Tuhan akan menyediakan. Kami setia, kami harus berikannya, kami berikan, kami relakan. Tapi benar, Jehovah Jireh itu benar. Tuhan menyediakan itu benar. Kami tidak kena kekurangan Bapak Ibu. Bukan berarti berkelimpahan ya, tetapi kita cukup. Walaupun setiap kami berbagi tuh, Tuhan, saya hanya menteriak Tuhan, mampukan hati saya itu rela ikhlas Tuhan. Saya minta kekuatan terus sama Tuhan. Kan ini nilainya juga gak sedikit. Dan itu berkali-kali Bapak Ibu, berkali-kali. Gak apa-apa, kami menyicil gitu. It's okay, tapi kita gak kekurangan loh. Kesehatan kita luar biasa, diberi kesehatan. Keluarga kita juga puji Tuhan. Semuanya anak-anak juga ada. Awal tahun kita juga kami baru mantu gitu kan. Semua Tuhan cukupkan, di dalam kekurangan kita Tuhan cukupkan. Sebenarnya bukan di dalam kekurangan, kalau boleh saya katakan lebih tepatnya di dalam kepasrahan kita kepada Tuhan. Tuhan cukupkan, betul-betul Jehovah Jireh itu. Tuhan menyediakan. Kalau iman kita terus pupuk, buah kita terus ada. Kita bertumbuh dan kita berbuah, buahnya bisa dinikmatin banyak orang. Tuhan buat kita berbuah lagi dan berbuah lagi. Tidak akan kekurangan. Tuhan tidak pernah berhutang sama umatnya. Dia yang maha kuasa loh, ngapain hutang sama kita kan gitu. Tapi kalau kita merelakan lebih dulu dan kita mempercayakan bahwa Dia yang akan mencukupkan kita, wah dikasih. Berlimpah-limpah. Jadi itu yang kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kenapa kok berkali-kali saya harus mewartakan tentang iman atau sharingkan tentang iman.
Tuhan tidak mau umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan Yesus katakan apa? Yesus katakan Lukas 18 ayat 8b. Tolong dibantu Bapak. Lukas pasal 18 ayat 8b. Jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini loh kuncinya. Kenapa Tuhan terus bilang iman? Karolin membawakan tentang iman. Tuhan mau akhir zaman ini sudah sangat mendekati. Begitu kekacauan di mana-mana, Tuhan minta kepada kita, adakah iman di bumi? Kembali kepada permenungan kita masing-masing, hubungan kita dengan Bapa kita di surga, kepada Yesus dan Roh Kudusnya. Mintalah hikmat dan kebijaksanaan daripadanya. Biarlah roh kita selalu terhubung dengannya melalui doa dan membaca kitab suci. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa, begitu banyak firman yang kita dengar Bapak Ibu. Ada kata-kata yang menyentuh hati saya bahwa Tuhan itu mencukupkan dan Tuhan pasti menyediakan. Yang kedua, kita ditantang, apakah masih ada iman di bumi? Mari Bapak Ibu menanggapi renungan pada malam hari ini. Apakah ada yang mau memberikan kemuliaan untuk Tuhan? Bagaimana iman kita dibentuk dan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Mari silahkan. Mari. Kalau belum ada, saya mau memberikan kesaksian sedikit. Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan. Saya mengamini. Saya bukanlah seorang yang berkelimpahan secara materi, tetapi saya bisa mengalami damai sejahtera dan saya selalu mempunyai keyakinan bahwa di dalam setiap perjuangan saya, Tuhan selalu campur tangan. Beberapa bulan yang lalu, saya mengalami suatu peristiwa yang itu membuat saya panik, membuat saya kaget, seolah-olah nggak percaya gitu. Kok bisa saya mengalami seperti ini? Saya pun sebagai manusia yang lemah pasti bertanya, Tuhan, again, ini terjadi lagi dan saya mengalaminya. Dan peristiwa yang saya alami itu menantang saya, apakah dengan peristiwa yang tidak baik, kesakitan, kesusahan, yang harus
terjadi itu saya bisa menerima dengan mengucap syukur dan tetap bisa melayani Tuhan dengan sukacita. Di saat saya mengalami suatu peristiwa yang tidak mengenakan hati, yang menyesakan hati saya sekeluarga, bukan saya aja, saya mengajak anak-anak saya untuk tetap tenang, tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus yang mamah imani dan mamah pertahankan sampai saat ini adalah Tuhan Yesus yang hidup, yang menyelamatkan kita, yang pasti menolong kita, tidak akan menelantarkan kehidupan kita semua. Ada rasa sedih melihat anak-anak menangis karena dipaksa harus menerima kenyataan bahwa tuan rumah yang kami tempati, yang dijanjikan menjadi milik kami, itu berbohong lagi. Dan kami dipaksa untuk keluar rumah dengan hitungan bulan yang sangat mendesak, dalam kondisi yang saya nggak ada siapa-siapa di sini. Saya memang punya keluarga, saya punya suami, saya di rumah hanya saya dan 2 anak. Tapi saat saya mengalami suatu rasa diusir, ditolak, diburu-buru harus keluar, itu sangat menyakitkan hati saya. Karena saya sudah tahun-tahun yang lalu kita sudah bersyukur banget, oh ya terima kasih, rumah yang kami tempati akan menjadi milik kami. Kami sudah berusaha mencicil sedikit-sedikit, tetapi ya itu bukan buat kami. Singkat cerita, dalam perjuangan saya berusaha mencari di mana rumah tempat kami harus pindah. Salah satunya Bu Mariat Anton yang membantu saya untuk mencarikan rumah. Terima kasih Bu. Tapi kembali lagi saya tidak mau mengandalkan akal budi saya. Saat saya berserah dalam kekurangan saya, tidak ada yang bisa saya banggakan. Semua yang hadir di dalam kehidupan saya, keluarga saya, materi, nafas kehidupan, anak-anak, semua itu karena Tuhan mengasihi dan memelihara kami sekeluarga. Tidak ada yang bisa kami sombongkan. Kami tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, iman yang bertumbuh itulah yang menyelamatkan saya dan anak-anak saya. Saat saya sudah, Tuhan, saya berserah. Dimanapun Tuhan pilihkan, Tuhan pasti sediakan yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan kemampuan kami. Benar, saat saya sudah nggak bisa mikir apa, saya sudah duduk diam, Bu Maria tanya, Melani gimana udah dapat rumah? Saya bilang sudah. Karena saya tidak mau merepotkan Ibu Maria untuk membantu saya. Bu Sulis, Melani sudah. Dan benar, dengan iman saya perkatakan, Tuhan Yesus turut campur tangan dalam setiap kehidupan, baik suka maupun duka. Tuhan tidak pernah membiarkan saya terlantar. Syukur kepada Allah, Tuhan menghantarkan orang yang baik untuk menampung kami, memberikan kami tempat untuk berteduh. Jadi jangan pernah tidak mempercayai janji Tuhan. Bila saat ini doa-doa kita, doa-doa Bapak Ibu belum digenapi, percayalah, berikan waktunya Tuhan untuk menjawab doa-doa kita.
pasti. Janjinya tidak pernah batal dan yakin. Bapak Ibu mungkin bisa saling persembahan dijalankan. Ya, sekalian pengumuman. Oh ya, Bu Maria mau kesaksian. Ayo Bu. Shalom, puji Tuhan. Saya mau kasih kesaksian dengan masalah firman yang dibawakan oleh Caroline tadi. 3 minggu yang lalu saya antar mertua saya pulang ke Singaraja. Dari Singaraja itu sampai di daerah Gigit atau apa ya, itu curah hujannya besar dan juga kan ada galian untuk ini, apa namanya tuh, jalan ya, jalan mau perlebar atau gimana. Dari situ mungkin mereka yang gali di itu tuh tidak apa namanya, tidak memberi batas yang pakai apa ya, sehingga air tuh mengalir bawah dengan batu-batu sama tanah-tanah semua ini. Jadi kami dari bawah itu lihat begini, aduh, mobil truknya macet di atas, di bawah lagi juga dia macet. Saya takut mundurnya, takutnya mobil kan takutnya yang truknya itu remnya blong atau bagaimana. Saya punya II-nya ini, Anton punya II, dia sudah panik. Aduh, Liing bagaimana? Tapi saya tenang, Tuhan. Saya ingat lagi kata-kata tapi saya tidak ingat dia punya ini. Hanya saya ingat gini, Tuhan, di dalam kesesakan aku berseru kepadamu, tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami. Saya tenang saja, tapi saya lihat itu batu-batu sama air apa semua dengan ini lumpurnya turun gitu. Turun begitu. Tapi tidak kena sama kami. Setelah itu dia panik, saya bilang tenang saja, tenang, saya bilang jangan panik. Justru kalau panik itu jadi tidak apa namanya tuh, tidak konsentrasi ini sopirnya. Jadi diam saja, diam, saya bilang doa saja, doa. Pasti Tuhan jaga lindungi kita, saya bilang. Setelah itu pelan-pelan saya bilang, Anton coba kau ini lewati semuanya itu dengan ini. Dia bilang bagaimana caranya? Pokoknya lewat saja, apa saja yang ini coba kau maju saja. Betul, ada kekuatan dari mana tiba-tiba dia bisa maju naik melewati itu truk. Padahal mestinya bukan jalannya dia loh, jalannya dia kan sebelah ini. Tetapi kan bisa loh dia lewat, tidak tahu bagaimana caranya lewat, langsung tancap gas, langsung naik sampai ke atas. Puji Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjaga melindungi kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Bapak Ibu, mungkin persembahan sambil dijalankan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, bisa menghubungi Ibu Agnes, Ibu Bulan, Bapak Johan, Ibu Sulis, dan Bapak Tana. Nomornya tertera di atas layar. Dan untuk yang akan memberikan persembahan kasih yang mengikuti secara online bisa melalui rekening BCA atas nama Caroline Genevieve Pielat 77257570000 atau bisa langsung scan barcode. Bu Lis, mau ada pengumuman tambahan? Shalom Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Saya akan memberikan ada tambahan pengumuman ya. Untuk Rabu depan kita tetap PD seperti biasa. Dan untuk renungan akan dibawakan oleh Romo Kis dari Jakarta. Ya, tema yang akan dibawakan adalah percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan keadaanku. Mungkin Bapak Ibu bisa share ya ke teman-teman keluarga untuk sama-sama datang ke sini supaya iman kita juga selalu bertumbuh dalam keadaan-keadaan sekarang ini ya. Kesulitan apapun yang sedang terjadi, mungkin melalui renungan Romo Kis bisa membangkitkan iman kita untuk menguatkan kita semua. Kemudian yang kedua, PDSY tanggal 30 Oktober itu mendapat tugas paroki misa di gereja ini di Kebundung ya, di Santo Yosep
jam 18. Mungkin Bapak Ibu bisa bergabung ya untuk bersama-sama kita tugas di pujian, di kurnya. Jadi mohon Bapak Ibu semua yang mempunyai tergerak untuk melayani Tuhan, silahkan ya datang. Dan nanti ada latihannya. Kita akan adakan latihan tuh hari Jumat. Hari Jumat berarti tanggal 28 ya. Minggu 30, 29, 28 Oktober. 28 Oktober. Hari Jumat kita akan latihan di sini jam 19, jam 7 malam. Itu aja. Ya mungkin jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Kita panggil saudara-saudara, tetangga-tetangga untuk bergabung bersama-sama Rabu depan. Ya. Supaya ada kebersamaannya. Oh iya. Hari Jumat tanggal 28 Oktober juga ada acara di FX Kute. Di FX ya? Iya, siapa pembicaranya Bu Mika? Oh iya, Ibu Chun Wahono. Temanya apa Bu? Lupa ya Bu ya? Ya udah, maju Bu Mika. Mungkin nanti di-share aja di ini ya. di Nanti bisa di-share di grup ya Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Lis. Bapak Ibu, di dalam Yesus kita mendapatkan kedamaian. Di dalam Yesus kita mendapatkan penghiburan. Yesus adalah penolong hidup kita. Kala kita cari damai, kita dapat hanya di dalam Yesus. Mari Bapak Ibu, kita berdiri, kita mau doa syafaat. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkau jawaban hidup kami. Engkau yang sanggup menguatkan hati kami. Engkau yang sanggup memberikan damai di dalam hati kami. Terima kasih untuk renungan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Renungan untuk kami mau membuka hati kami untuk semakin bertumbuh, untuk semakin haus akan kasih-Mu, dengan mau mendengarkan firman-Mu melalui membaca kitab suci. Ya Bapa, kami mohon tambahkanlah iman kami, berikanlah kami rahmat penyertaan-Mu, untuk kami diberikan hati sebagai hamba yang mau
mendengarkan firman-Mu, membaca kitab suci. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di persekutuan doa Santo Yosef ini yang malam hari ini tidak bisa hadir karena sakit atau yang sedang melakukan perjalanan. Kami mengucap syukur untuk lancarnya operasi Pak Gunawan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkarya melalui keluarga, dokter, perawat, obat-obat yang diterima oleh Pak Gunawan. Berikanlah kebahagiaan sehingga Pak Gunawan segera pulih kembali dan boleh bersekutu dengan kami kembali di sini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk pastor paroki kami, Romo Yan dan Romo Ketut. Berikanlah Romo kami kesehatan yang baik dalam jasmani dan rohani. Dampingilah di dalam menjadi gembala untuk kami, agar kami boleh menjadi umat yang sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mohon untuk kami semua yang hadir di sini ataupun yang tidak dapat hadir pada malam hari ini. Tuhan, kami mau serahkan pribadi lepas pribadi untuk kesulitan apa yang saat ini kami alami, terutama di dalam kekurangan kami, masalah-masalah kami yang belum dapat terselesaikan, kekurangan-kekurangan kami ya Tuhan. Engkau mengetahui apa yang ada di hati kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kami yang datang pada malam hari ini, kami akan pulang membawa kemenangan dan sukacita dari Engkau sendiri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, Ibu Sylvia, Bapak Johan, yang sedang mengalami keadaan kurang sehat, batuk, dan serak. Jamahlah saudara-saudari kami, Ibu Sylvia dan Bapak Johan, untuk pulih kembali. Tuhan, kami juga teringat saat ini di Denpasar, di Bali ini, hujan terus datang, banjir, air tergenang di mana-mana, pohon tumbang, jembatan jebol, sehingga transportasi darat mengalami hambatan. Kami tidak tahu Tuhan, namun kami mohon pertolongan dan penyertaan-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah maupun di luar saat kami beraktivitas. Engkau menyertai setiap perjalanan kami semua. Engkau jauhkan kami dari segala kemalangan. Dan bagi saudara-saudari kami yang saat ini menjadi korban bencana alam, yang saat ini sedang mengalami kesusahan, kehilangan pekerjaan, bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh keluarganya, Tuhan Yesus, datanglah menolong kami dan berkaryalah, nyatakanlah kemuliaan-Mu untuk kami semua. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, demikianlah doa-doa kami.
Masih banyak doa-doa yang tidak bisa kami sampaikan, namun kami percaya Engkau sudah mendengar dan Engkau pasti menggenapi. Terima kasih untuk persekutuan malam hari ini. Engkau boleh memimpin kami, Engkau memberikan kami ketenangan, meskipun kami hidup dalam lembah kekelaman, namun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk persekutuan malam hari ini. Kami mau tutup persekutuan doa malam hari ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda bagi orang yang menderita, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu Kita Dibenarkan Karena Iman. Ada damai dengan Allah. Kita dibenarkan karena iman. Ada damai dengan Allah Yesus Kristus oleh Roh Kudus, karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. Puji-puji, puji-puji, pujilah Allah dengan sukacita. Puji-puji, pujilah Allah dengan sukacita, karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. Puji-puji, pujilah Allah dengan sukacita. Puji-puji, pujilah Allah dengan sukacita, karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. Pada kita, untuk kita, pada semua. Pada kita, untuk kita, pada semua. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi hari Rabu depan. Tuhan memberkati.